Bagaimana menanggapi iming-iming masa depan dari si narsistik? Si narsistik menggunakan taktik iming-iming masa depan untuk memanipulasi Anda agar mengabaikan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda sendiri, karena janji palsu yang mereka buat terkait dengan keinginan, tujuan, dan aspirasi Anda. Keterikatan harapan dan manipulasi ini membuat kata-kata yang keluar dari mulut si narsistik tentang masa depan membuat Anda percaya. Untuk melindungi diri Anda dari hal ini, Anda harus mengembangkan respons yang sehat terhadap iming-iming masa depan. Respons terbaik Anda terhadap tindakan taktik manipulasi ini adalah dengan menetapkan batasan yang sehat untuk diri sendiri yang membantu Anda mempertahankan ekspektasi realistis terhadap hubungan tersebut. Hal ini akan mencegah si narsistik menggunakan keinginan, impian, dan aspirasi Anda untuk merayu Anda dengan bualan masa depan. Bagaimana menggunakan batasan yang sehat sebagai respon terhadap iming-iming masa depan? Hal terpenting yang harus Anda ingat ketika menetapkan batasan dengan si narsistik adalah bahwa mereka tidak akan menghormati batasan Anda. Hal ini penting karena batasan paling efektif yang dapat Anda tetapkan untuk melindungi diri Anda dari pola perilaku narsistik adalah batasan yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Anda perlu memahami apa sebenarnya iming-iming masa depan, yaitu ketika si narsistik membuat janji palsu tentang masa depan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di masa sekarang. Konsep iming-iming masa depan hanyalah janji palsu. Ini adalah saat si narsistik menggunakan teknik manipulatif yang disebut mirroring untuk menyerap banyak informasi tentang Anda dan menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan identitas palsu mereka yang dirancang untuk mengisi kekosongan dalam hidup Anda. Dalam hubungan romantis, kekosongan ini akan berpusat pada persepsi Anda tentang cinta ideal. Dalam lingkungan keluarga, hal ini akan berpusat pada keinginan Anda untuk memiliki anggota keluarga yang terkoneksi secara emosional, responsif, dan konsisten. Di tempat kerja, yang terpenting adalah meningkatkan karir Anda. Dalam sebuah persahabatan, kekosongan akan berpusat pada keinginan Anda untuk mendapatkan sahabat. Mirroring adalah tentang si narsistik yang menampilkan diri mereka sebagai orang yang sempurna untuk Anda, sehingga mereka memanipulasi Anda untuk membayangkan masa depan yang bahagia, sejahtera, dan aman yang tidak akan pernah terjadi. Ini penting untuk diwaspadai karena kemampuan si narsistik untuk menampilkan diri mereka sebagai orang yang sempurna bagi Anda adalah salah satu alasan mengapa bualan mereka tentang masa depan mereka seakan dapat dipercaya. Ketika Anda menyadari adanya manipulasi jenis ini, akan jauh lebih mudah untuk mengembangkan respons yang sehat terhadap bualan si narsistik. 1. Miliki harapan yang realistis untuk hubungan tersebut. Secara umum, pelaku yang menggunakan iming-iming masa depan adalah orang yang tidak rasional, intens, berlebihan, menawan, karismatik, dan suka mengambil keputusan yang buruk. Mereka sering mengharapkan sesuatu terjadi sesuai keinginan mereka dan biasanya sangat memaksa. Kemampuan mereka menggunakan mirroring untuk menampilkan diri mereka sebagai sempurna
akan menghalangi Anda melihat tanda bahaya dari mereka. Respons yang sehat terhadap tindakan iming-iming masa depan adalah dengan mendidik kembali diri Anda sendiri tentang dinamika hubungan yang sehat. Apapun jenis hubungannya, hubungan yang sehat memerlukan kejujuran, kepercayaan, kemampuan berkompromi, rasa hormat, dan komunikasi terbuka di antara orang-orang yang terlibat. Jika Anda mempertahankan ekspektasi yang realistis terhadap hubungan tersebut, taktik ini tidak akan dapat memanipulasi Anda dengan mudah. Anda akan dapat merenungkan hubungan Anda dan dengan mudah menemukan bagian-bagian yang tidak sehat. Hal ini berlaku untuk semua hubungan. Ekspektasi yang realistis terhadap hubungan berguna mempertahankan diri Anda dari taktik iming-iming masa depan. 2. Perhatikan perilakunya, bukan perkataannya. Ingat konsep iming-iming masa depan, yaitu pelaku membuat janji palsu tentang masa depan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya di masa sekarang. Janji-janji palsu ini terkait dengan keinginan, tujuan, dan aspirasi Anda. Kadang-kadang janji-janji palsu ini hanya berupa janji-janji kecil, misalnya, aku berjanji akan mengajakmu jalan-jalan ke pantai akhir pekan ini, namun bisa juga menjadi janji-janji besar yang mengubah jalan hidup Anda. Misalnya, aku janji akan menikahimu dengan membuat pesta yang sangat meriah. Kemampuan si narsistik untuk menampilkan dirinya sebagai orang yang sempurna adalah hal yang memanipulasi Anda untuk mengambil keputusan berdasarkan perkataannya, bukan perilakunya. Anda sangat ingin mempercayai apa yang mereka katakan karena Anda yakin mereka menginginkan yang terbaik untuk Anda. Karena itu, Anda harus menetapkan batasan pada diri sendiri bahwa Anda hanya akan mengambil keputusan berdasarkan perilaku mereka. Jika seseorang dalam hidup Anda menjanjikan hal-hal yang sejalan dengan keinginan, tujuan, dan aspirasi Anda, perhatikan cara mereka menangani janji-janji kecil yang mereka buat setiap hari. Jika mereka terus-menerus melakukan hal-hal seperti terlambat ke acara penting, lupa membalas telepon, tidak membayar tagihan tepat waktu, dan seterusnya, Anda tidak boleh mengharapkan mereka menepati janji lebih besar yang mereka buat. Perhatikan perilaku mereka, bukan kata-katanya. 3. Waspada dan percayai insting Anda. Ingat si narsistik yang menggunakan iming-iming masa depan juga menggunakan mirroring. Begitulah cara mereka menciptakan bualan meyakinkan tentang masa depan. Salah satu hal yang dilakukan mirroring adalah memberi Anda alasan yang kuat untuk menjalin hubungan. Mereka menyerap semua informasi yang Anda inginkan dan mencerminkannya kembali kepada Anda. Misalnya tentang tipe orang yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Dia memahami saya dengan sangat baik, dia melihat potensi saya dan ingin membantu saya mencapai tujuan saya, dia mengajari saya bagaimana menjadi orang baik, dia adalah sahabat terbaik yang bisa diminta oleh siapapun, dia selalu mendukungku. Pola umum yang terlihat dalam hubungan yang banyak dimanipulasi, seperti mirroring, adalah ketika pelaku merasa bahwa mereka telah membuat Anda terpikat, mereka akan mulai berusaha supaya Anda melihat mereka orang yang sempurna untuk Anda. Seiring berjalannya waktu,
Anda harus mempercayai insting Anda dalam situasi seperti ini, setidaknya Anda bertindak lebih berhati-hati. 4. Fokus pada bersikap jujur. Salah satu alasan orang untuk bertahan dalam lingkungan yang tidak sehat adalah karena mereka tidak jujur dan tidak berterus terang dalam pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhannya. Hal ini belum tentu merupakan kesalahan mereka, karena si narsistik seringkali sangat karismatik, menawan, manipulatif, dan oleh karena itu persuasif. Si narsistik memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda tanpa Anda sadari. Hal ini memudahkan mereka untuk melekatkan diri pada keinginan, tujuan, dan aspirasi Anda. Cara terbaik untuk menetapkan batasan yang sehat dalam diri Anda yang melindungi Anda dari bualan masa depan adalah dengan berlatih mengatakan tidak, menyuarakan pendapat Anda, menegaskan setiap hari untuk mengingatkan diri sendiri akan nilai Anda, mengendalikan emosi Anda, menghindari emosi negatif seperti rasa bersalah dan malu ketika Anda tidak setuju dengan pendapat seseorang, dan memisahkan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda dari pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan orang lain. Jika Anda fokus untuk bersikap jujur dalam pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda, maka pesona, karisma, kecerdasan, kecakapan manipulatif, dan intensitas si narsistik tidak akan bisa mengusik Anda. 5. Bertanggung jawab atas masa depan Anda sendiri. Salah satu hal yang sangat baik dilakukan oleh si narsistik yang menggunakan iming-iming masa depan adalah memanipulasi Anda agar percaya bahwa mereka mampu menjaga Anda. Tidak peduli apakah itu pasangan, anggota keluarga, kolega, atau teman, pelaku kekerasan pasti ingin Anda merasa bergantung pada mereka untuk kehidupan yang lebih bahagia, sejahtera, dan aman. Faktanya adalah kita semua harus menentukan jalan hidup kita sendiri. Anda perlu bertanggung jawab untuk mengendalikan keinginan, tujuan, dan aspirasi Anda sendiri. Anda tidak dapat bergantung kepada orang lain, Anda harus menciptakannya sendiri. Jika Anda memiliki pemahaman yang jelas bahwa Anda, dan hanya Anda sendiri, yang mengendalikan masa depan Anda, kecil kemungkinannya si narsistik dapat memanipulasi Anda. Berikut 5 cara agar Anda dapat bertanggung jawab akan masa depan Anda sendiri. Tetapkan dan pantau sasaran yang dapat Anda capai. Pikirkan tentang keahlian Anda, minat Anda, dan kesukaan Anda. Berlatihlah, tekunlah. Temukan berbagai hal yang dapat memotivasi Anda. Pelajari bagaimana menjadi fleksibel dan tangguh karena segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai keinginan Anda.